Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini memaparkan materi kelompok kami yaitu analisis keuangan. Ada baiknya kita perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Rasmida. Amos Demak Gau. atas nama Ardiana. Di sini Kenalkan, nama saya Nasika. Saya Muhammad Wardi. saya Nur Handayani. Yaitu saya atas nama Nur Hasni. Silahkan disimak dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai analisis laporan keuangan, analisis likuiditas, dalam praktiknya tidak sedikit perusahaan yang mengalami masalah kekurangan finansial atau kekurangan dalam keuangan, sehingga perusahaan ini atau perusahaan tersebut tidak mampu mendanai kegiatan perusahaan maupun melunasi atau membayar kewajiban perusahaan tersebut. Jika hal tersebut dialami oleh perusahaan ini, maka perusahaan tidak akan mampu melunasi kewajibannya atau utang jangka pendeknya terhadap kreditur. Maka kasus ini juga akan merambat, perusahaan tidak akan mampu membayar gaji karyawan. Dalam utang jangka pendek ini, bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut tidak akan stabil atau akan mengganggu bisnis perusahaan tersebut dan menghilangkan atau mengurangi kepercayaan terhadap kreditur di masa yang akan datang. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah karena memang perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya karena perusahaan tersebut betul-betul tidak memiliki dana untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Dan kasus yang kedua itu adalah perusahaan mampu melunasi kewajibannya, namun perusahaan ini harus menunggu pencairan beberapa aset lancarnya. Beberapa aset lancar lainnya menjadi kas, seperti melakukan penagihan piutang usaha, menjual persediaan barang dagang, dan bahkan menjual beberapa sekuritas jangka pendeknya. Di sisi lain, tidak jarang perusahaan yang kita temukan memiliki kelebihan kas yang tidak terpakai pada saat kegiatan operasional. Hal ini akan mempengaruhi atau dianggap bahwa manajemen perusahaan ini tidak mampu mengoptimalkan kelebihan kas atau dana di mana kas tersebut bisa dapat dijadikan sebagai investasi, baik dalam investasi jangka pendek, menengah ataupun panjang. Kekurangan ataupun kelebihan kas yang dimiliki perusahaan ini sebenarnya bisa diatasi. Namun kekurangan ataupun kelebihan kas yang dimiliki perusahaan ini dapat diatasi jika manajemen perusahaan sering melakukan analisis rasio keuangan.
sering melakukan analisis rasio keuangan secara rutin sehingga manajemen perusahaan dapat memonitoring ataupun mengevaluasi perkembangan dari perusahaan tersebut. Jika hal tersebut sering dilakukan, maka manajemen perusahaan dapat mengambil langkah perbaikan efisiensi ataupun antisipasi pada saat ekonomi atau finansial perusahaan tersebut menurun atau memburuk. Analisis keuangan yang sering digunakan perusahaan adalah analisis likuiditas, analisis rasio likuiditas, di mana analisis rasio likuiditas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui sampai mana sih perusahaan ini mampu melunasi kewajibannya pada saat kewajibannya jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang liquid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat kewajibannya jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang tidak liquid. Untuk memenuhi kewajiban atau membayar kewajiban perusahaan harus memiliki ketersediaan kas yang baik atau aset lancar lainnya yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk kas. Rasio likuiditas juga dikenal sebagai rasio modal kerja, di mana rasio modal kerja ini adalah untuk mengukur seberapa liquid sih perusahaan ini. Rasio modal kerja ini dihitung dengan membandingkan total aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Contoh misalnya PT ABC memiliki kewajiban terhadap kreditur atau memiliki kewajiban sebesar 100 juta dan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 150 juta, maka perusahaan tersebut dapat melunasi kewajiban yang 100 juta tersebut sehingga perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan yang liquid. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki total aset lancarnya hanya 100 juta sedangkan kewajibannya 150, maka otomatis perusahaan tidak akan memiliki atau tidak mampu melunasi kewajibannya yang 135 tersebut, dan perusahaan ini dikatakan sebagai perusahaan yang tidak liquid. Baik, sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslim Magau. Saya akan melanjutkan materi tentang analisis likuiditas yang telah dijelaskan oleh Saudari Nur Handayani sebelumnya. Di sini saya membahas tentang tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas secara keseluruhan. Yang pertama yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek
dengan menggunakan total aset lancar. Yang ketiga yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar. Yang keempat yaitu untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Kemudian yang kelima yaitu sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Kemudian yang terakhir yaitu untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya selama beberapa periode. Selanjutnya yaitu dalam rasio likuiditas ada beberapa jenis yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio lancar saya sebutkan yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Saya ulangi, rasio lancar diperoleh dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Terus jenis rasio yang kedua yaitu rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar, tidak termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Rumus yang digunakan dalam rasio ini yaitu kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancarnya. Jadi saya ulangi, rasio sangat lancar diperoleh dari kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi itu demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Jadi materi bahas yang pertama itu mengenai rasio kas atau kas rasio. Yang mana rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Jadi rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam melunasi kewajiban lancarnya yang akan segera jatuh tempo. Kemudian adapun ciri-ciri dari kas ini yaitu meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel, kemudian deposito. Kemudian kas yaitu terdiri dari uang kas yang disimpan di bank atau kas in bank dan uang kas yang tersedia di perusahaan atau kas in hand. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dapat dikonversi atau dicairkan menjadi uang kas dalam jangka waktu yang singkat
atau sesegera mungkin. Biasanya itu jangkanya kurang dari 3 bulan atau 90 hari. Kemudian saya akan menjelaskan rumus dari rasio kas sendiri, yaitu rumusnya kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai analisis solvabilitas. Jadi dalam perusahaan dalam menjalankan sebuah kegiatan, tentu saja setiap perusahaan itu membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang cukup atau memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan seperti biaya untuk mengganti atau membeli tambahan peralatan dan mesin produksi yang baru. Kemudian juga untuk membuat atau membuka kantor cabang yang baru. Jadi melakukan ekspansi bisnis itu juga bagian dari kegiatan dari perusahaan. Dan sebagai seorang manajer keuangan yang handal dituntut untuk memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk kepiawaian dalam mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan perusahaan. Jadi dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan sendiri itu perusahaan pada umumnya memiliki beberapa alternatif. Kemudian adapun pengaruh yang mempengaruhi sumber pembiayaan yang dikatakan alternatif, yaitu yang pertama kemudahan dalam mendapatkan dana, kemudian yang kedua jumlah dana yang dibutuhkan, kemudian yang ketiga jangka waktu mendapatkan dana, kemudian yang keempat kemampuan perusahaan dalam membayar beban pinjaman, yang kelima pertimbangan pajak, yang keenam masalah kendali perusahaan, dan yang terakhir pengaruhnya terhadap laba per lembar saham. Jadi secara garis besar sendiri sumber pembiayaan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas. Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan utang atau debit financing adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat utang seperti wesel ataupun obligasi. Dalam hal ini kebutuhan dana perusahaan diperoleh dengan cara melakukan pinjaman atau berutang kepada kreditor. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan ekuitas atau equity financing yaitu pembiayaan yang bersumber dari modal sendiri. Jadi ini tidak melakukan pinjaman melainkan menggunakan modal sendiri. Kemudian dalam hal ini mengenai pembiayaan ekuitas, kebutuhan dana diperoleh dengan menjual saham kepada investor atau pemegang saham. Kemudian ciri-ciri sekuritas utang atau debt sekuritas yaitu memiliki nilai nominal, kemudian memerlukan pembayaran bunga secara berkala, dan ada tanggal jatuh temponya. Sedangkan ciri-ciri sekuritas ekuitas yaitu memiliki nilai pari atau memerlukan pembayaran dividen dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Kemudian pada umumnya untuk memperoleh dividen dan memberikan suara terkait memegangnya untuk memperoleh dividen dan memberikan suara terkait perusahaan atau voting rights memerlukan pembayaran bunga dan juga tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jenis pembiayaan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya penggunaan pembiayaan modal sendiri untuk pendanaan perusahaan memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dapat dengan mudah mendapatkan dana dan juga tidak dibatasi oleh aturan dan persyaratan tertentu. Kemudian kekurangannya ini jumlah dananya yang digunakan relatif sedikit atau terbatas karena hanya
modal sendiri yang digunakan. Kemudian selanjutnya, jika perusahaan memilih meminjam dana untuk sumber pembiayaannya, kelebihannya itu terletak pada memperoleh dana yang relatif besar. Tetapi kekurangannya yaitu banyak persyaratan yang dipenuhi dan memerlukan pembayaran angsuran dan bunga pinjaman. Dari sudut kreditor, pembiayaan melalui pinjaman memiliki beberapa keuntungan dibandingkan menerbitkan saham. Keuntungannya ini terdiri dari: pertama, kreditor tidak memiliki hak suara seperti pemegang saham biasanya, sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali di perusahaan tersebut. Kemudian kedua, beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, sedangkan dividen dibagikan kepada pemegang saham lainnya tidak dapat dikurangkan untuk pembayaran pajak. Selanjutnya, kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan lewat rasio solvabilitas atau rasio leverage. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan untuk pemenuhan aset. Kemudian rasio solvabilitas ini memiliki 4 implikasi, yaitu pertama, kreditor memandang jumlah ekuitas debitor sebagai margin keamanan atau safety margin. Jika jumlah modal perusahaan debitor kecil, maka kreditor akan menanggung risiko yang lebih besar. Kemudian kedua, penguasaan atau pengendalian perusahaan akan tetap ditanggung debitor atau perusahaan itu sendiri. Kemudian ketiga, sumber pendanaan dari penerbitan atau penjualan saham akan menimbulkan pengaruh atau kendali pemegang saham atau investor terhadap perusahaan. Keempat itu, apabila perusahaan memperoleh penghasilan lebih dari dana yang dipinjam dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar kepada kreditor, maka lebihnya akan memperbesar pengembalian bagi pemilik. Perusahaan yang rasio solvabilitasnya tinggi atau memiliki utang yang besar akan berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar, tetapi memiliki peluang untuk memperoleh laba yang tinggi.
rasio keuangan ini resiko keuangan ini timbul akibat perusahaan harus menanggung pembayaran bunga dengan jumlah yang cukup besar. Kemudian perhitungan rasio solvabilitas ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pertama, pendekatan neraca. Pendekatan neraca yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Pos-pos itu terdiri dari rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Kemudian kedua yaitu pendekatan laporan laba rugi, merupakan untuk mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada pada laporan laba rugi. Pos-pos ini terdiri dari rasio sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga. Kemudian ketiga, pendekatan laba rugi dan neraca. Pendekatan ini yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos pada laporan laba rugi, seperti rasio laba operasional terhadap kewajiban. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Nah, salah satu manfaatnya itu adalah diantaranya yang pertama, kita dapat mengetahui posisi utang perusahaan. Nah, jadi utangnya ini akan diberitahukan kepada kreditur. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengetahui posisi utang jangka panjangnya terhadap modal perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengetahui kemampuan aset perusahaan untuk membayar utang. Nah, jadi kita bisa mengetahui aset perusahaan ini apakah bisa membayar utangnya kita atau kewajiban perusahaan. Kemudian yang keempat adalah kita dapat menilai besaran aset perusahaan ini dibiayai oleh utang atau besaran aset ini dibiayai oleh modal. Nah, jadi kita bisa mengetahui. Dan masih banyak tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas itu. Karena dari rasio solvabilitas itu kita bisa mengetahui posisi-posisi utang, modal, dan yang lainnya juga. Kemudian, perusahaan ini dari rasio solvabilitas ini perusahaan itu memperoleh informasi berkaitan dengan pembiayaan. Nah, jadi termasuk juga perusahaan dapat menggunakan perusahaan ini bisa mengetahui dari segi pembiayaannya itu. Kemudian perusahaan ini dapat menggunakan seluruh atau beberapa jenis saja dari solvabilitas itu, dari rasio solvabilitas itu. Nah, karena rasio solvabilitas itu memiliki banyak jenis. Nah, salah satunya itu adalah, di sini saya akan menjelaskan satu rasio utang. Nah, jadi jenis-jenis rasio solvabilitas ini adalah yang pertama, rasio utang terhadap aset. Nah, jadi di sini bisa dilihat rasio utang terhadap aset ini. Jadi kita bisa melihat perbandingan antara total utang dengan total asetnya. Nah, jadi misalnya rasio utang terhadap aset ini tinggi. Nah, ketika rasionya utang ini lebih tinggi terhadap aset, maka bisa disimpulkan bahwa hal itu akan mengurangi
kemampuan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari kreditur. Nah, jadi karena ketika utangnya lebih tinggi, maka kreditur tidak akan percaya lagi kepada perusahaan untuk memberikan pinjaman yang lebih banyak lagi. Jadi itu akan mengurangi porsi pinjaman yang akan diberikan oleh kreditur, karena kreditur akan melihat utangnya ini lebih banyak dan ada kemungkinan ketika utangnya lebih banyak, maka dikhawatirkan perusahaan tidak bisa membayar utangnya. Kemudian apabila rasio utangnya ini rasio utang terhadap asetnya ini rendah, maka aset ini kemungkinan dibiayai oleh modal. Jadi asetnya itu tidak dibiayai oleh hutang, tetapi dibiayai oleh modal. Jadi, nah di sini ada rumus untuk mencari rasio utang. Nah, rumusnya itu adalah, cara untuk menghitung rasio utang itu adalah total utang per total aset. Jadi kita kita mencari total utangnya itu berapa, kemudian akan dibagi dengan total asetnya. Jadi kita akan melihat total asetnya ini lebih banyak ataupun utangnya lebih banyak, dan itu kita akan bisa mengetahui rasio utangnya apakah tinggi atau rasio utangnya ini rendah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penjelasan yaitu mengenai rasio. Nah, di sini ada beberapa rasio yang mungkin saya akan jelaskan dengan singkat. Yang pertama itu rasio utang terhadap modal, di mana rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi antara utang terhadap modal. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah dana yang dikeluarkan oleh kreditur dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun fungsi dari rasio ini yaitu untuk mengetahui berapa bagian rupiah modal untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Nah, di sini rasio ini juga mempunyai rumus, di mana rumusnya itu rasio. Nah, di sini rasio ini juga mempunyai rumus, di mana rasio utang terhadap modal sama dengan rasio utang dibagi dengan total utang dibagi dengan total modal. Saya ulangi, di sini rumusnya itu rasio terhadap modal sama dengan total utang dibagi dengan total modal. Baik, adapun rasio selanjutnya yaitu rasio jangka panjang terhadap modal, di mana rasio jangka panjang terhadap modal ini rasio utang jangka panjang terhadap modal ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui proporsi antara utang jangka panjang terhadap modal. Nah, di sini juga rasio digunakan sebagai atau untuk mengetahui perbandingan jumlah perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan perbandingan antara jumlah yang disediakan oleh perusahaan. Di sini rasio ini juga mempunyai rumus sama dengan rasio yang sebelumnya, yang rumusnya itu rasio utang jangka panjang terhadap modal sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan total modal. Baik, adapun rasio selanjutnya itu rasio kelipatan
bunga yang dihasilkan. Di sini rasio ini menunjukkan berapa kali kemampuan perusahaan tersebut mampu membayar bunganya. Baik, adapun kegunaan pada rasio ini yaitu untuk mengetahui seberapa laba itu menurun, namun pembayaran perusahaan terhadap bunganya itu tidak menurun. Baik, rasio ini juga mempunyai rumus, di mana rumusnya itu rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Saya ulangi di sini, rumusnya itu rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Baik, adapun rasio yang terakhir itu yaitu rasio laba operasional terhadap kewajibannya. Di sini rasio ini menunjukkan sejauh mana atau bahkan sudah berapa kali perusahaan tersebut dapat melunasi kewajibannya. Nah, di sini rasio juga ini mempunyai kegunaan untuk mengetahui saya ulangi di sini, kegunaan rasio ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana laba operasionalnya itu menurun, namun pembayaran perusahaan terhadap kewajibannya itu tidak menurun. Di sini juga rasio ini mempunyai rumus, di mana rumusnya itu rumusnya itu rasio laba operasional terhadap kewajiban sama dengan laba operasional dibagi dengan kewajiban. Nah, itulah penjelasan saya. Terima kasih. Adapun pembahasan saya kali ini yaitu rasio laba operasional terhadap kewajiban. Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Secara umum, semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban, dan menjadi ukuran bagi suatu perusahaan untuk dapat memperoleh pinjaman yang baru dari kreditur. Sebaliknya, jika rasio rendah, maka semakin kecil pula kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Berikut selanjutnya yaitu analisis aktivitas. Terdiri dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam perusahaan dalam menggunakan suatu aset yang dimilikinya.
dimilikinya serta juga agar dapat menunjukkan efisiensi dalam perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Serta rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Adapun tujuan dan manfaat dari rasio aktivitas secara keseluruhan yaitu ada 4. Pertama yaitu untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dan dalam piutang usaha berputar dalam satu periode. Rata-rata piutang usaha tidak dalam satu periode. Kedua yaitu untuk mengukur mengukur lamanya rata-rata penagihan piutang usaha. Serta sebaliknya untuk mengetahui berapa kali rata-rata piutang usaha tidak dapat ditagih. Ketiga yaitu untuk menilai efektif baik tidak aktivitasnya penagihan piutang usaha yang telah dilakukan selama periode tertentu. Yang kelima yaitu mengukur berapa kali dana tertanam dalam persediaan berputar dalam satu periode. Kelima yaitu untuk menghitung lamanya rata-rata persediaan tersimpan di suatu gudang. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan mari bersama-sama melawan COVID-19 dengan jaga jarak, hindari kerumunan dan serta di rumah saja. Terima kasih.